Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya Lia Amelia, mahasiswi Universitas Primagraha, Prodi Manajemen semester 4, tepatnya di kelas R10, akan memaparkan materi terkait kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu terkait kompensasi. Nah, apa sih kompensasi itu? Kompensasi yaitu segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Nah, imbalan ini bisa berupa finansial ataupun uang dan ataupun benefit yang lainnya. Untuk kompensasi sendiri memiliki 3 macam teori. Yang pertama ada teori harapan, yang kedua teori keadilan, dan yang ketiga yaitu ada teori agensi. Nah, untuk studi kasus kompensasi ini yaitu contohnya pada perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini seringkali menawarkan kompensasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, namun memberikan opsi saham atau stock option sebagai kompensasi tambahan. Hal ini bertujuan untuk menarik karyawan yang bersedia mengambil resiko tinggi dengan imbalan potensi keuntungan yang besar di masa depan. Baik, iklim kerja adalah suasana atau lingkungan psikologis dalam suatu organisasi yang dirasakan oleh karyawan. Nah, hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan antar karyawan, kepemimpinan, kebijakan perusahaan, hingga nilai-nilai yang dianut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi iklim kerja, yang pertama ada kepemimpinan, faktor yang kedua yaitu komunikasi, faktor yang ketiga yaitu kebijakan perusahaan, dan faktor yang terakhir yaitu budaya organisasi. Teori-teori yang mendukung pentingnya iklim kerja, yang pertama ada teori medan gaya atau field theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin, seorang psikolog sosial. Ia mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh medan gaya psikologis yang ada di lingkungannya. Nah, iklim kerja merupakan bagian dari medan gaya ini. Yang kedua yaitu teori keadilan atau equity theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa karyawan membandingkan kontribusi dan hasil yang mereka terima dengan orang lain. Iklim kerja yang adil dan transparan dapat meningkatkan perasaan keadilan dan kepuasan pada karyawan. Contoh studi kasus untuk iklim kerja yaitu bisa dicontohkan dengan perusahaan teknologi yang fokus pada kesejahteraan karyawan. Nah, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook telah terkenal dengan program kesejahteraan karyawan